Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asri Sakila, NIM C1B020056 dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Melalui video ini, saya akan share mengenai organisme pengganggu tanaman atau OPT dari golongan hama, kemudian gulma, dan patogen. Untuk OPT dari golongan hama, saya akan share mengenai Liriomyza sp dan Pseudococcus sp. Yang pertama, Liriomyza sp atau hama penggorok daun termasuk dalam filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Agromyzidae, genus Liriomyza dan spesies Liriomyza sp. Kemudian, hama ini menyerang dengan menggorok atau merusak bagian epidermis daun sehingga gejala yang ditimbulkan berupa garis putih berkelok-kelok pada permukaan daun. Kemudian, tanaman inang dari hama ini berupa bawang, kemudian terong, sawi, tomat, dan lain-lain. Adapun upaya pengendalian yang dapat dilakukan baik secara fisik, biologis, maupun kimiawi. Pengendalian secara fisik dapat dilakukan dengan memangkas bagian tanaman yang telah terserang. Kemudian pengendalian secara biologis dapat dilakukan dengan memanfaatkan agen pengendali hayati, dan pengendalian kimia dapat dilakukan dengan pengaplikasian pestisida. Selanjutnya yaitu Pseudococcus sp atau disebut juga sebagai kutu putih yang merupakan hama penghisap. Hama ini termasuk dalam filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Homoptera, famili Pseudococcidae, genus Pseudococcus dan spesies Pseudococcus sp. Hama ini menyerang dengan cara menempel pada permukaan tumbuhan lalu menghisap cairannya. Adapun gejala yang ditimbulkan berupa bagian tanaman, baik itu daun atau buah yang terserang akan diselimuti atau ditutupi oleh lapisan putih kedap air. Kemudian secara perlahan bagian tersebut akan layu dan rontok. Tanaman inang dari hama ini berupa serikaya, pepaya, kakao, terong, dan lain-lain. Adapun upaya pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama pengendalian secara fisik, yaitu dengan memangkas bagian tumbuhan yang sudah terserang oleh hama tersebut. Kemudian pengendalian secara biologis dengan memanfaatkan agen pengendali hayati seperti semut atau Beauveria bassiana, dan pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan pengaplikasian pestisida. Organisme pengganggu tanaman selanjutnya dari golongan gulma yaitu Euphorbia hirta dan Ageratum conizoides. Untuk Euphorbia hirta atau yang biasa disebut sebagai patikan kebo termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonea, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Euphorbia dan spesies Euphorbia hirta. Gulma ini menjadi kompetitor utama bagi tumbuhan karena gulma ini dapat merebut unsur hara, air, sinar matahari, dan tempat tinggal dari tumbuhan utama. Gulma ini termasuk dalam gulma berdaun lebar. Daunnya tersusun secara tunggal dan saling berhadapan, serta terdapat bercak kemerahan pada bagian daun. Adapun cara perkembangbiakan dari gulma ini yaitu melalui biji. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan atau kerugian dari gulma ini yaitu pengendalian secara fisika dan kimia. Pengendalian secara fisika dapat dilakukan dengan pencabutan secara langsung gulma dari sekitar tumbuhan utama dan pengaplikasian mulsa. Kemudian untuk pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan herbisida. Gulma selanjutnya yaitu Ageratum conizoides atau yang biasa kita kenal sebagai bendotan. Ageratum conizoides termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonea, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Ageratum dan spesies Ageratum conizoides. Gulma ini menjadi kompetitor utama bagi tumbuhan karena dapat merebut air, kemudian unsur hara, sinar matahari, dan space atau tempat tinggal. Gulma ini termasuk dalam gulma berdaun lebar,
tumbuh secara tegak, daunnya tersusun tunggal, dan berkembang biak melalui biji. Adapun upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi si gulma ini, yaitu pengendalian secara fisik melalui pencabutan secara langsung atau pengaplikasian busa, dan pengendalian secara kimiawi dengan penyemprotan herbisida. Organisme pengganggu tanaman selanjutnya yaitu dari golongan patogen, yakni Coletotrichum capsici dan Xanthomonas oryzae. Coletotrichum capsici atau penyebab penyakit antraknosa pada daun cabai termasuk dalam divisi Ascomycotina, subdivisi Ascomycota, kelas Pyronomycetes, ordo Spareiales, famili Polystigmataceae, genus Coletotrichum dan spesies Coletotrichum capsici. Patogen tersebut akan menginfeksi buah cabai yang memasuki masa tua dan merusak jaringan buahnya, sehingga akan timbul gejala berupa bintik hitam atau bercak pada permukaan buah, dan buah cabai akan menjadi layu kemudian mengering. Adapun tanaman inang dari patogen ini yaitu cabai, paprika, tomat, dan lain-lain. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi serangan dari patogen ini yaitu dengan melakukan pencabutan atau penyingkiran buah yang sudah terinfeksi oleh patogen, kemudian selanjutnya pembersihan atau penyiangan gulma, serta pemanfaatan agen pengendali hayati seperti Trichoderma sp. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan penyemprotan fungisida. Organisme terakhir yaitu patogen berupa Xanthomonas oryzae yang merupakan penyakit hawar daun pada tanaman padi, termasuk dalam filum Prokaryota, kelas Schizomycetes, ordo Pseudomorades, famili Pseudomoraceae, genus Xanthomonas dan spesies Xanthomonas sp. Inang dari patogen ini yaitu tanaman padi. Patogen ini akan menyerang dengan masuk melalui luka atau lubang alami pada tumbuhan, kemudian selanjutnya masuk ke dalam klorofil dan merusak daun. Adapun gejala yang timbul dari penyakit ini yaitu adanya bercak pada permukaan daun padi berwarna keunguan atau kecoklatan dan agak berair. Adapun upaya pengendalian untuk patogen ini yaitu dengan memanfaatkan agen pengendali hayati berupa Bacillus sp, kemudian penyemprotan atau pengaplikasian bakterisida dan penggunaan varietas tahan.